Selamat bergabung pendengar Honeycast. Kembali lagi dengan saya Bernhard Farah selaku host untuk podcast perdana Honeycast yang bertajuk Exposing Indonesia Cybersecurity Threats and Progress. Podcast Honeycast merupakan podcast dari komunitas keamanan siber IHP, Indonesia Honeynet Project, yang terselenggara dengan kolaborasi bersama SGU, Swiss German University, dan BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Dalam podcast kita akan mengundang unsur-unsur ABGC, akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk terus berbagi informasi mengenai ancaman keamanan cyber di dunia, khususnya di Indonesia. Perlu diketahui bahwa IHP sudah bekerja sama dengan BSSN sejak tahun 2018 dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk kegiatan security awareness untuk publik, pembuatan buku tahunan, dan juga penelitian bersama. Baiklah, di episode kita kali ini, Ketua IHP, Bapak Charles Lim, akan membagikan informasi terkini mengenai kerentanan yang sedang kita hadapi, baik di luar negeri maupun di negeri kita sendiri, Indonesia. Selain itu juga kedatangan 2 tamu dari BSSN, yaitu Indra Adiputra, Deputi 2, Direktorat Operasi Keamanan Siber, Kelompok Identifikasi dan Proteksi BSSN, Bapak Satria Abdi Wijaya, Deputi 2 Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN. Kita juga akan membahas program BSSN, termasuk program Bug Hunter BSSN yang disebut VVIP, dan apa yang terbaru dari program Honeynet Monitoring yang ada di BSSN. Terakhir, kita juga akan mendengarkan langsung informasi terkini hasil kolaborasi penelitian IHP bersama SGU dan BSSN, yang saya dengar baru saja mendapatkan hibah penelitian tahap ketiga dari Yayasan APNIC, Asia Pacific Network Information Center, yang disebut juga oleh ISIF Asia, yaitu The Information Society Innovation Fund. Baik, langsung saja kita mulai Honeycast. Let's do it. Baik, ini pertama-tama saya akan menyapa dulu ke Pak Charles. Halo Pak Charles. Halo. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, baik sekali. Terima kasih Mas Bernhard sudah bersedia membantu kami semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Charles. Ini selalu siang, bersemangat Pak. Nih Pak Charles nih emang. Ini siang-siang gini kita masih tetap harus semangat ya Pak ya. Bahasnya tentang IHP lagi, Indonesia Honeynet Project, yang pastinya menarik banget untuk publik nih. Nah, aku juga mau nyapa dulu nih Mas Satria. Mas, silakan Mas Satria. Halo Mas Bernhard. Terima kasih udah undang saya ke sini nih. Terima kasih juga Mas sudah hadir. Ini silakan juga Mas Indra mungkin untuk sedikit memperkenalkan diri. Siap Mas, terima kasih. Selamat siang Mas Bernhard, kemudian Pak Charles, Bang Satria, izin Bang. Baik, oke. Kalau gitu. Kita mulai nih diskusinya. Pertama-tama bakal afdol banget nih kalau kita mulainya dari Pak Charles nih, selaku Ketua IHP. Nah Pak, karena ini episode pertama, mungkin belum ada juga nih yang belum tahu tentang IHP ini sebenarnya apa sih? Kok ada madu? Terus ada internet, ada project, ada Indonesianya nih Pak. Nih, jadi kalau orang awam nih jualan madu apa gimana nih Pak Charles nih? Jadi banyak ya Pak. Iya, IHP itu apa sih Pak Charles? Ya, terima kasih Bernhard. Jadi begini, Honeynet Project ini memang agak unik ya. Kita mulai di tahun 2011. Waktu itu sejarahnya saya tuh baru pulang dari Malaysia tahun 2009. Lalu saya coba mendalami apa yang saya belajar di Malaysia, yaitu tentang honeypot atau honeynet ya. Jadi honeynet itu adalah kumpulan dari honeypot. Nah, jadi honeypot itu apa? Sebenarnya kan honeypot itu adalah sebuah perangkat atau sebuah sistem yang kita pasang di internet dan kemudian kita pakai untuk melakukan pendeteksian serangan-serangan cyber yang biasanya ditujukan kepada honeypot itu. Nah, setelah saya belajar, lalu saya coba mengundang nih teman-teman mahasiswa tahun 2010. Nah, itu kita mulai melakukan penelitian. Kemudian tahun 2011 kita mulai presentasikan ya hasil penelitian kita. Ternyata hasil penelitian kita ini disambut baik ya oleh teman-teman di komunitas, dan akhirnya kita kumpul-kumpul. Nah, disitulah biasanya kita sharing lah ilmu-ilmu kita supaya kita bisa membagikan apa yang kita bahas. Nah, dari kumpul-kumpul itu
kita coba membangun sebuah komunitas. Nah, komunitas itu akhirnya kita beri nama Indonesia HoneyNet Project. Nah, karena memang yang kita bahas adalah HoneyNet gitu ya. Nah, lalu tahun 2012 akhirnya kita ajukan atas usulan dari teman kami di Singapura ya, yaitu Sisil ya. Sisil ini dulu adalah chapter Singapura. Nah, dia mengusulkan Pak Charles, kenapa kamu nggak usulin aja ke HoneyNet Global supaya Anda menjadi chapter resmi. Nah, jadilah kita chapter resminya tahun 2012, yaitu Indonesia chapter di bawah HoneyNet Global. Nah, itulah cikal bakal dari Indonesia HoneyNet Project, yaitu sebuah komunitas yang memang lahir dari, yaitu tadi akademisi, ada orang-orang praktisi, kemudian orang pemerintah. Waktu itu ada ada teman-teman dari ID.CIRTI, ada Kominfo. Nah, disitulah kita mulai berkenalan dan mulai membangun komunitas itu. Nah, itu cikal bakalnya Indonesia HoneyNet Project itu seperti itu, Benhard. Oke, menarik nih Pak. Berarti kan dari belajar di luar ngeliat gitu ya. Nah, tapi kan gini Pak, ini menarik juga buat saya gitu. Saya tahu Pak Charles tuh udah lumayan lama lah gitu kan ya. Dari mulai di kuliah gitu. Kalau ngomongin soal cyber security dan segala macam, Pak Charles pasti ingetnya gitu kan. Tapi balik lagi dari banyaknya topik cyber Pak gitu kan. Ada enkripsi lah, ada hacking lah, ada apa dan lain-lain gitu Pak. Apa sih yang ngebuat HoneyNet ini tuh penting banget Pak untuk difokuskan gitu, khususnya di Indonesia Pak Charles? Ya, jadi Indonesia HoneyNet Project itu sebenarnya kita fokus pada 5 area. Ya, jadi memang fokus kita itu adalah penelitian. Kenapa? Karena kita merasa bahwa di dunia cyber security itu atau keamanan cyber, ya nggak ada gunanya kalau kita tidak pernah melakukan penelitian. Karena kalau tanpa penelitian, ya kita nggak akan bisa mengerti sebenarnya serangan cyber yang terbaru itu seperti apa. Nah, honeypot ini merupakan sistem ya atau perangkat yang bisa kita set up untuk mengumpulkan data serangan cyber. Nah, dari situlah kita bisa mengerti sebenarnya serangan cyber yang sedang tren itu seperti apa. Nah, kita ada 5 area sebenarnya risetnya. Pertama tadi ya honeypot yang biasa kita sebut dengan deception teknologi atau teknologi disepsi ya. Kemudian kita juga fokus di analisa malware, ya. Kemudian kita juga fokus ke pembangunan tools. Lalu kita juga fokus kepada cybercrime, ya. Biasanya di situ ada misalnya hoax. Nah, ini hoax ini kan juga belakangan juga termasuk yang ngetrend dan kita harus bisa mendeteksi hoax lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah data mining, ya. Jadi atau yang sekarang namanya data science, ya. Jadi bagaimana kita menggali informasi dari data-data yang kita dapatkan dari honeypot ataupun dari yang lain-lainnya. Nah, itulah esensi dari Indonesia HoneyNet Project itu. Itu yang pertama. Nah, jadi kita fokusnya di penelitian. Nah, yang kedua, kita ingin membangun yang muda-muda ini kita didik dan kita latih supaya mereka menjadi security profesional. Ya, nah. HoneyNet Project ini memang terkenal di global. Mereka itu sangat banyak orang yang akademisi terlibat. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa potensi mahasiswa ini kita ingin bangun kompetensi mahasiswa ini menjadi orang-orang yang profesional karena kekurangan ya kita dunia security ini sangat kekurangan orang-orang yang ahli di bidang cyber. Makanya kita coba latih ya mahasiswa yang sudah lulus menjadi profesional. Syaratnya apa? Mereka mereka harus komit dulu di sertifikasi. Jadi misalnya mereka ikut training-training seperti Easy Council dan yang lainnya ya. Lalu mereka certified. Nah, setelah mereka certified, kita didik mereka menjadi certified instructor supaya mereka bisa menjadi the next generation cybersecurity profesional yang mampu ya mendidik the next generation. Itu. Jadi 2 area ini merupakan fokus kita. 1 penelitian, 2 membangun
sumber daya menjadi orang-orang yang benar-benar fokus di cyber security. Begitu kira-kira Benhard. Baik Pak, berarti tujuannya sudah jelas nih ya, gitu kan, untuk dari penelitian kita juga tapi nggak cuma meneliti aja, tapi bisa diterapkan secara langsung. Dan tadi kayaknya kelihatan nih, saya tahu kenapa Pak Charles ngerekrut saya ya tadi nih, anak-anak muda nih lagi coba bina juga ya Pak ya, gimana caranya biar tahu tentang Indonesia HoneyNet, dan salah satunya kita bikin Honeycast ini juga biar makin banyak orang yang tahu juga nih tentang HoneyNet itu sebenarnya apa sih. Jadi tadi kayak kita dengar ya teman-teman, HoneyNet itu bukan madu terus di internet gitu, bukan ya. Bukan. Tapi HoneyNet itu adalah suatu perangkat gitu kan ya, tadi fungsinya sudah disebutkan Pak Charles gitu, jadi bisa kita ngelihat malware lah, hoax lah, data mining gitu, jadi banyak banget manfaatnya sebenarnya. Nah Pak, mungkin kan orang-orang juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya secara konkretnya gitu ya, di Indonesia sih sekarang tuh masalahnya tuh apa sih dari segi keamanan siber gitu ya, dan penerapannya di Indonesia sendiri sebenarnya harusnya kita melakukan apa dengan Indonesia HoneyNet Project ini Pak? Ya, jadi terima kasih Benhard, ini memang sangat menarik sekali ya, karena di dunia cyber security ini tidak pernah ada habisnya. Kenapa? Ya, serangan cyber tidak pernah berhenti. Ya, bahkan yang ada tuh meningkat terus. Ya, kita tahu di tahun 2021 yang baru lalu ini kita kan masih di pandemi, makanya kita yang tadinya rencana kita mau podcast live ya, artinya di offline gitu ya, akhirnya kita batalkan, kita akhirnya online ya, karena ya ini di pandemi ini Omicron juga lagi naik gitu kan. Nah, ini terpaksa kita lakukan online. Nah, kalau kita lihat di dunia memang serangan cyber itu lagi intensifnya. Nah, kalau kita lihat kerentanan cyber inilah memang menjadi pemicu. Ya, kalau kita lihat dari awal-awal tahun itu Microsoft kena hack. Ya, ini kalau kita cerita dunia dulu ya, belum masuk ke Indonesia. Microsoft kena hack, ya kan? Nah, kita tahu kenapa dia bisa kena hack, karena ada kerentanan di salah satu software yang mereka pakai yang namanya SolarWinds ya, yang merupakan alat untuk memonitor operasional ya. Nah, karena ada kerentanan itu kan di patch. Nah, karena waktu patchingnya itu ternyata si attacker itu bisa menyusupkan malware. Nah, malware itu masuklah ke dalam sistem. Nah, disitulah Microsoft kena serangan. Nah, jangan lupa serangan-serangan ini semakin sulit dideteksi. Nah, serangan-serangan ini semua berbasis malware. Makanya kita selalu fokus ya, bagaimana kita meneliti malware itu singkatan dari malicious software ya, supaya kita mengerti sebenarnya bagaimana sih cara kerja malware ya, sehingga kita bisa tahu kalau dia cara kerjanya seperti apa, maka kita bisa bikin counternya. Nah, oleh sebab itu penelitian di bidang malware itu sangat penting. Nah, jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk meneliti di malware, mari ya bergabung. Kita melakukan penelitian bersama dengan BSSN, dengan para praktisi ya, dengan juga kampus SGU. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kerentanan itu bisa dilihat. Nah itu kan di dunia ini, di dunia yang sekarang lagi gonjang-ganjing karena pandemi. Tapi selain daripada Microsoft juga ada perusahaan minyak ya, perusahaan yang mendistribusi minyak ya. Salah satunya kan ada di Amerika. Nah, itu kena hack. Nah, yang kali ini kena hacknya apa? Ransomware. Ya, nah ransomware ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena begitu Anda terkunci sistemnya, maka ya tadi filenya Anda nggak bisa akses lagi. Bahkan mereka mengancam Anda kalau Anda tidak mau bayar, karena kan harus bayar tebusan nih, sesuai dengan namanya ransom gitu ya. Anda tidak bayar tebusannya, maka akhirnya apa? Ya akhirnya mereka akan membocorkan. Nah ini yang mengerikan. Dia akan membocorkan apa yang dia dapatkan dari sistem kita atau data kita. Nah ini yang kita takuti sebenarnya. Nah ini terjadi di dunia. Nah di Indonesia kita juga mendeteksi itu lewat honeypot kita. Dan kalau kita lihat di honeypot kita memang
serangan ransomware itu sangat-sangat tinggi. Ya, jadi kalau dalam urutan deteksi honeypot kita, ransomware itu termasuk ranking nomor 2. Ya, yang pertama itu Trojan downloader. Nah, Trojan downloader itu seperti apa? Trojan downloader itu biasanya software yang kecil-kecil yang masuk ke dalam sistem, ya, kemudian dia berlaku seperti software biasa, nggak kelihatan seperti malware. Nah, lalu berikutnya dia akan download lebih banyak malware-malware yang masuk ke dalam sistem. Makanya saya selalu mengingatkan semua orang, termasuk mahasiswa nih, yang sering ngebajak software. Ya, cara mereka bajak apa ya? Dia belilah CD Windows 10 misalnya di ya Mangga 2 lah kalau dulu kan begitu ya. Nah, sekarang nggak beli tapi download, ya kan? Nah, download ini dia nggak tahu bahwa Windows 10 itu ternyata yang dia download itu sudah ada malware-nya. Dia install lah di komputernya. Nah, itulah yang biasanya dimulai dengan Trojan downloader itu. Dari situ masuklah tambah malware banyak. Ya, dia akan tambahkan ransomware, tambahin ini, tambahin ono. Ya kan? Nah, akhirnya semakin banyak malware. Nah, itulah yang terjadi di banyak kita deteksi ya di Indonesia itu banyak sekali komputer-komputer yang terinfeksi malware ya karena itu. Kira-kira gitu Bernard. Jadi kerentanan ini bukan karena, jadi kalau di luar kan memang karena kerentanan sistem, kalau di Indonesia campur. Ada yang memang karena kerentanan sistem, ya, tapi ada juga yang karena memang ya manusianya sendiri yang make software bajakan, gitu. Nah, ada satu yang menarik nih, Bernard, saya mesti sebutkan. Baru-baru ini kan kita tahu, ya kan, banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah itu kena ransomware. Ya, saya nggak perlu sebutkan satu-satu lah. Ya, nah, kenapa bisa kena? Ya, semuanya ujung-ujungnya dari manusianya yang ngeklik dokumen, ngeklik URL, masuklah malware itu. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh attacker. Dia kirim phishing, dia kirim spam. Nah, masuklah ke dalam situ. Baru satu, nanti dia ngundang lagi malware lebih banyak. Jadi sebenarnya satu komputer itu bisa banyak sekali, aneka ragam ya, atau campur sari lah ya, malware yang begitu banyak di dalam komputer tersebut. Kira-kira gitu, Bernhard. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia sama yang di Indonesia kurang lebih sama. Cuma bedanya kita nih masih ada orang-orang yang masih tidak patuh, masih ya ngeyel ya pakai software bajakan. Itu sih, Bernhard. Ya, memang Indonesia ini mungkin Pak, sukanya kearifan lokal gitu Pak. Kalau cuman yang global aja kan, oh gitu masalahnya. Kalau Indonesia tuh memang suka spesifik Pak. Ada aja gitu kan, tadi kan bajakan. Ya, ada aja. Memang faktor manusianya berarti kan sangat berpengaruh gitu kan ya. Nah, tapi di sini Pak mungkin orang-orang pada penasaran nih. Jadi Honeynet ini letaknya di mana Pak? Kalau tadi kita ngomongin soal malware dan segala macam gitu kan. Mungkin tadi dari penjelasan awal ada yang belum, ini gimana nih kaitannya gitu kan. Jadi Honeynet itu kan deteksi dini ya Pak ya? Ya. Jadi saat misalnya tadi ada phishing atau ada spam dan lain-lain, letak Honeynet ini sampai dia ke-hack itu di mana Pak gitu? Ya, jadi terima kasih Bernhard. Ini memang sangat menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu Honeynet gitu ya. Jadi Honeynet itu sebenarnya sederhana. Honeynet itu adalah perangkat lunak ya, open source yang Anda bisa download dari internet. Lalu Anda pasang di perangkat hardware, bisa hardware beneran atau virtual. Ya, jadi kalau Anda punya server, Anda tinggal pasang di server pakai virtual. Nah, kemudian nanti kita bisa pasangnya di DMZ, ya, atau kita bisa pasang langsung di public IP. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Kita ingin menipu dalam tanda kutip, ya, si penyerang itu tidak menyerang perangkat atau server kita, tapi dia menyerangnya server honeypot kita. Nah, dengan dia menyerang honeypot kita, maka kita bisa mempelajari, ya, sebenarnya yang dia serang itu apa, yang dia lakukan itu apa.
Nah, semua gerak-geriknya dia nyerang pakai aplikasi apa, dia nyerang pakai paket-paket apa, itu semua terekam di honeypot kita. Nah, dengan kita merekam honeypot ini, si penyerang ini, kita jadi tahu sebenarnya si attacker ini sedang melakukan apa, dia pakai tools apa, dia pakai teknik apa. Nah, kalau kita ngerti, ya kalau istilahnya Mitre attack itu kan taktik, teknik, dan prosedur, ya kan istilahnya Mitre attack itu begitu. Nah, kalau kita ngerti taktik, teknik, dan prosedurnya dia, maka kita bisa buat countermeasure-nya atau penahan Meranggulannya gitu ya, ya, meranggulannya. defense-nya lah gitu kan. Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti dia nyerang apa, dia pakai apa, ya kita nggak mungkin bisa membuat tim untuk menahan gitu kan. Nah, itulah sebenarnya cara kita pasang itu sebenarnya kita bisa taruh di public IP, kita taruh di DMZ ya, tempat kita naruh server pada umumnya. Jadi nanti tinggal begitu dia serang, itu tinggal dialihkan ke honeypot ya. Jadi nggak nyerang ke server yang sebenarnya, tapi dia nyerang ke honeypot kita. Nah, dengan gitu kita bisa mempelajari gerak-geriknya dia. Kira-kira gitu, Benhard. Wah, menarik banget. Jadi jelas nih kan kalau kayak gini kan. Tadi juga dijelasin kalau Honeynet itu kan suatu program yang bisa di-download dan open source ya Pak ya. Dan itu bisa ditaruh di DMZ atau Demilitarized Zone ya Pak ya. Dan atau IP public gitu. Jadi ini benar-benar kayak kalau kita analogiin di dunia nyata, sebenarnya simpel aja gitu. Kayak di perbatasannya kita blokade dulu nih. Dan biar bisa nyerangnya ke Honeynet aja, jangan ke yang aslinya gitu kan. Oke, nangkep. Nah, tapi ini satu terakhir nih Pak sebelum ke Pak Indra ya. Jadi saya pengen tahu juga, ini kan kalau ini open source dan bisa di-download gitu kan. Berarti penggunanya ini dari yang tadi kan mungkin yang gede-gede kalau bahas Microsoft dan segala macam gitu ya Pak ya. Tapi misalnya kalau di Indonesia kan salah satu tonggak ekonomi kita disupportnya UMKM yang sekarang lagi digitalisasi juga nih Pak Charles. Ya. Apakah mereka bisa download dengan gratis atau gimana Pak? Ya, bisa. Jadi Bernhard ini terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi tujuan daripada kita membentuk komunitas Indonesia Honey Project ini supaya kita melakukan penelitian. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita ingin semua hasil penelitian kita ini bisa dibagikan. Ya, makanya teman-teman yang di UMKM, teman-teman yang ada di perusahaan, lembaga itu bisa bergabung. Caranya gimana? Mereka pasanglah honeypot ini, lalu nanti data-data honeypot ini kan terkumpul. Nah, mereka bisa pelajari sebenarnya perilakunya seperti apa. Nah, data-data yang kita kumpulkan ini bisa menjadi dalam tanda kutip threat intel atau informasi intelligence, ya, ancaman yang memang terfokuskan pada honeypot kita. Jadi dengan data-data yang kita sebut early warning system, ya, data-data yang peringatan dini lah gitu ya. Nah, ini bisa menjadi suatu informasi yang baik untuk para eksekutif ya, dan juga orang-orang IT untuk bisa membuat strategi ya, supaya nanti mereka bisa menangkal serangan tersebut. Oh, ini lagi ngetren ini nih. Oh, ini lagi ngetren ini. Nah, kita buat defense kita. Ya, jadi dengan cara demikian teman-teman di komunitas, ini yang saya maksud dengan komunitas ini semua ya, terbuka untuk umum. Jadi UMKM, perusahaan, akademisi, ya, kemudian pemerintah, kemudian juga lembaga, ini terbuka. Jadi nanti mungkin BSSN akan cerita tuh, ya, kita sudah banyak stakeholder yang sudah terlibat. Ya, ada kalau nggak salah 78 honeypot ya terpasang di Indonesia di 20 provinsi. Nanti mungkin Pak Indra dan Satria akan bahas itu lebih dalam. Ya, jadi disitulah saya pikir kontribusi Indonesia Honey Project jadi jelas. Ya, dengan informasi yang semakin banyak, ya, maka informasi yang kita bisa sediakan untuk publik itu semakin banyak dan semakin lengkap. Kira-kira gitu, Benhard. Baik Pak Charles, itu udah jelas banget. Berarti kan ini bisa dipakai oleh ABGC. ABGC itu bukan B-nya kan bisnis gitu ya Pak ya? Bukan bisnis yang gede aja gitu, bukan lembaga yang gede aja. Yang kecil juga bisa, justru makin banyak yang pakai, kita juga makin bagus analisanya untuk bisa mempertahankan sistem ini ya Pak ya?
Oke Pak Charles, kalau begitu. Saya go dulu ke Pak Indra ya Pak Charles ya. Siap. Terima Oke. kasih. Ya, selanjutnya nih. Giliran saya nih Mas ya. Iya. Nah, Pak Indra nih. Ini menarik banget karena Pak Indra juga kan dari BSSN ya sama Mas Satria gitu. Tapi aku pengen tahu dulu nih mungkin sedikit ada beberapa mungkin pendengar kita yang belum tahu tentang Pak Indra nih ngapain sih sebenarnya IHP sama BSSN di BSSN itu gimana, mungkin silahkan Pak Indra bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, siap. Terima kasih Mas Benhart. Kemudian mohon izin Pak Charles, Bang Satria. Ya, sebelumnya izin menjelaskan ya Mas ya. Mohon maaf kalau nggak terlalu formal ya Mas ya, mungkin jadi agak santai. Iya. Ya, sebenarnya prinsipnya kalau yang di kami, mungkin nanti kalau yang perihal kerjasama dengan Indonesia HaniNet Project itu nanti akan lebih dalam oleh teman saya Bang Satria, nanti akan menjelaskan karena memang kerjasamanya sudah berjalan sejak 2018 gitu. Jadi terkait dengan monitoring HaniNet, early warning system dan lain-lain nanti mungkin akan lebih detail disampaikan oleh Bang Satria. Tapi prinsipnya kalau yang dari saya unit kerja saya kebetulan ada di BSSN yang kebetulan menaungi dan bertanggung jawab terkait dengan layanan IT Security Assessment, Mas. Jadi IT Security Assessment itu sebenarnya layanan publik yang memang bertugas untuk melakukan pengujian ataupun penetration testing terhadap sistem elektronik yang ada di pemerintah, Mas. Jadi yang mencakup infrastruktur kritis nasional, kemudian sektor pemerintah ataupun di ekonomi digital. Tapi umumnya memang sampai dengan sekarang memang dominan masih dilakukan oleh teman-teman dari pemerintahan, baik itu multi sektor dan lain-lain. Selain terkait dengan program ataupun layanan publik yang IT Security Assessment atau penetration testing itu, kami juga bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan proteksi, Mas. Jadi kayak ada pemerintah ataupun ada beberapa sistem elektronik yang mengharuskan kita teman-teman BSSN harus melakukan hardening ataupun melakukan asistensi terkait dengan perbaikannya. Nah, kami kebetulan yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi unit kerja kami adalah kelompok identifikasi dan proteksi seperti itu, Mas Benhart. Oke, identifikasi dan proteksi. Berarti kan harus bisa memonitor gitu kan, apa sih serangannya seperti apa. Tadi bahkan dilakukan penetration testing juga gitu kan. Berarti kan ngetes suatu sistem dipenetrasi, ini gimana nih kerentanan dari sebuah sistem itu gitu ya Mas Indra ya? Betul sekali Mas. Ini menarik banget juga, karena berarti kan BSSN aja sudah concern dengan HaniNet gitu. Dan memang HaniNet ini dibutuhkan bahkan ke lembaga yang tingkatnya negara gitu ya Mas ya. Nah, tapi pertanyaannya ini tadi juga ada nih program yang menarik, yaitu namanya VVIP gitu. Nah, iya, betul. VVIP ini apa sih Mas? Bisa tolong dijelaskan Mas Indra? Oke, izin spoiler sedikit ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau BSSN itu ada namanya programnya VVIP, jadi Voluntary Vulnerability Identification and Protection Program. Jadi memang program itu sekarang sedang diinisiasikan kembali Mas, karena memang sebelumnya adalah di BSSN itu ada namanya sebelumnya adalah VVDP. Jadi Voluntary Vulnerability Disclosure Program. Jadi karena memang pelaksanaan VVDP itu sejak BSSN berdiri sudah mulai dibuka, namun sempat terhenti di tahun 2021. Jadi sempat terhenti karena memang harus menguatkan dari sisi regulasinya, Mas. Karena memang dari pelaksanaan VVDP yang sebelumnya terdapat beberapa hambatan ataupun beberapa kendala yang memang harus memang harus diperbaiki kembali seperti itu ya. Oleh karena itu berencana dari BSSN tahun ini akan menghidupkan kembali ataupun mengaktifkan kembali program VVDP dengan kita rebranding kembali menjadi VVIP program. Nah, kalau VVIP program itu sebenarnya berdasarkan dari namanya adalah sebenarnya intinya adalah program untuk mencari celah kerawanan serta melakukan proteksi terhadap sistem elektronik ataupun sistem elektronik yang dimiliki oleh pemilik aset seperti itu, Mas. Jadi kalau gambaran yang sudah umum ada di dunia percyberan, sebelumnya mungkin teman-teman dunia pentester ataupun bug hunter ini sudah mengenal adanya bug crowd ataupun hacking, platform hacking yang memang untuk mencari kerentanan di dalamnya. Nah, BSSN pengen hadir di situ, Mas. Jadi intinya ingin nyamain lah, ingin mengikuti, ingin memodifikasi program-program yang memang sudah oke di luar untuk dijalankan oleh pemerintah gitu, khususnya oleh BSSN. Jadi nanti di platform VVIP itu, bug hunter nanti harus mendaftar dan
tidak usah khawatir terkait dengan bagaimana nih wadahnya, bagaimana wadah lapangan tembak untuk melakukan pencarian celah kerawanan seperti itu. Nah, oleh karena itu BSSN ingin membuat program itu dengan bug hunter ini mendaftar ke platform VVIP, kemudian pemilik aset juga mendaftar ke platform VVIP. Nah, disitulah BSSN hadir selaku pengawas ataupun selaku wasit nantinya, Mas. Jadi BSSN ke depan ingin membuat regulasi ataupun aturan yang memang lebih strategis lagi, sehingga kayak misalnya kita ngelihat kadang ada di divester.id ataupun di platform hacking yang lain ada divestment. Nah, sebelumnya kita ingin meminimalisir adanya kejadian kasus seperti itu gitu. Jadi ini para hacker-hacker yang masih mungkin masih pencarian seperti itu, script kiddies ataupun yang sifatnya konsultan, nanti kita berikan wadahnya, Mas. Jadi kita sediakan wadahnya melalui platform VIP itu, silahkan mendaftar, BSSN akan melakukan verifikasi, BSSN akan melakukan pengecekan kembali, dan pemilik aset yang ingin ikut program terkait dengan identifikasi ataupun proteksi bisa difasilitasi oleh BSSN melalui platform VIP itu. Jadi nanti BSSN akan mempertemukan para bug hunter yang di luaran di Indonesia segala macam untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa membantu BSSN dan pemilik aset untuk mencari celah kerawanan dan melakukan proteksinya seperti itu, Mas. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat regulasi ini bisa kami godok dan kami percepat sehingga platform VVIP ini sudah sangat dinanti sebenarnya, karena iya, karena peserta VVDP yang sebelumnya yang sempat di stop oleh teman-teman BSSN ini sudah banyak sekali nanyain dan ngirim report terus gitu. Kapan nih VVDP dibuka? Mungkin sebagai jawabannya seperti itu, Mas Ijin. Oh, menarik banget nih. Berarti kan sebenarnya secara simpel ya mungkin coba saya ini jabarin ya, Mas ya. Jadi kan ada mungkin pemilik rumahnya tadi kan ya, gitu. Betul. Kan. BSSN nampung nih para pemilik rumah gitu kan ya. Nanti si orang-orang yang mau ngecoba nge-bug testingnya gitu, betul, itu udah ada nih listnya gitu kan dari BSSN, betul. Terus nanti tinggal ini rumah-rumah yang silakan kalian jebol gitu, istilahnya gitu ya. Betul sekali, Mas. Simpelnya seperti itu. Oke, baik. Dan tadi juga terbuka banget untuk semua dari orang yang mungkin udah expert atau juga bahkan script kiddies gitu ya, yang biasa mungkin hacking pakai suatu software yang dia pakai aja gitu ya. Betul, Mas. Script kiddies juga bisa gitu. Nah, jadi ini menarik banget karena ini kan berarti makin inklusif ya, Mas ya. Betul. Semuanya bisa coba, semuanya bisa kontribusi di program VVIP tersebut. Betul. Nah, tapi tadi menarik nih kata Mas Indra, VVIP ini juga sudah dinanti sama VVDP karena itu sebelumnya kan. Iya, betul, Mas. Ini kenapa mereka bisa menanti itu, Mas? Emang dikasih apa mereka sampai mau ada VVIP ini? Iya, Mas, izin. Karena kalau dari VVDP tentunya nanti ada mekanisme sendiri terkait dengan reward dan punishment-nya. Jadi memang ketika kami menyebutnya ke depan adalah peserta ya. Jadi peserta program identifikasi ataupun bug hunter ini nanti tentunya akan mencari ataupun akan mendapatkan poin-poin dari dia melakukan penetrasi terhadap pemilik aset seperti itu. Nah, beberapa reward dan punishment itu juga nanti akan diatur oleh teman-teman BSSN yang saat ini masih dalam tahap penggodokan, Mas. Karena secara tidak langsung, jika peserta yang sudah mendaftar ke dalam program VVIP ini nanti ke depan akan mendapatkan apresiasi lah dari teman-teman BSSN. Nah, kalau melihat pengalaman sebelumnya nih, Mas, mohon izin, peserta-peserta itu sangat bervariatif ya. Jadi ada yang berbasis dari komunitas underground community ataupun ada yang berbasis memang dia adalah sifatnya white hat, hacker segala macam yang memang dia berkarir di situ, berkarir di dunia cyber security. Kemudian dia melaporkan temuan-temuannya dan diapresiasi oleh teman-teman BSSN. Meskipun apresiasi sebelumnya baru sebatas semacam piagam penghargaan dan lain ataupun merchandise eksklusif dari BSSN, tapi tentunya itu bisa menjadi modal untuk peserta VVDP ataupun VVIP, Mas. Karena ada beberapa success story-nya, wah setelah mendapatkan piagam mereka jadi semakin semangat, jadi semakin rajin untuk mengirimkan beberapa temuan-temuan terkait dengan vulnerability yang ada. Nah, namun karena memang VVDP sebelumnya ada beberapa mekanisme yang harus diperbaiki, maka di VVIP ini nanti harus benar-benar terverifikasi. Jadi si pemilik aset memang harus mendaftar dulu terlebih dahulu sehingga rumahnya ini udah tersedia, jadi bisa dilakukan pengujian oleh peserta. Dan nggak usah khawatir juga karena di dalam VVIP ini selain melakukan bug hunter, kita juga ingin
menambahkan aspek terkait dengan proteksinya, Mas. Karena beberapa pemerintah daerah, pemilik aset dan lain-lain, rata-rata mereka sudah membangun sistemnya, namun ketika ada celah kerawanan segala macam, ketika dilakukan perbaikan, nah ada beberapa kondisi-kondisi nih Mas, mohon izin, di pemerintahan kita yang memang mengharuskan, oh mungkin vendornya udah beda orang, ataupun mungkin vendornya yang membuat sistem elektronik ini terkendala di aspek sana. Nah, di dalam platform ini nanti ke depan pemilik aset bisa request untuk dilakukan perbaikan. Jadi tidak hanya bug hunter yang basicnya red teaming, tapi jika ada peserta yang memang secara keahlian dia memiliki skill programming, secara skill network security, ini bisa difasilitasi melalui platform VVIP ini, Mas. Oke, ini menarik. Mohon Yes. izin, Mas ya. Iya, Mas. Jadi kalau misalnya Mohon izin simpelnya terus nih. wadah gitu kan udah disediain sama BSSN, rumahnya udah nih jebol nih gitu kan istilahnya. Akhirnya kejebol nih, ketahuan nih kan bugnya. Tapi yang ngejebol itu juga boleh ya benerin rumahnya lagi, ngasih tahu ke yang punya aset gitu ya. Iya, Mas. Karena memang Menarik. nanti karena prinsipnya gini. Ketika peserta itu sudah mendaftar ke program identifikasi, istilahnya bug hunter-nya, dia ketika mengikuti program proteksinya, dia harus mendaftar kembali, Mas. Jadi tidak bisa ketika dia yang nge-hack, dia yang memperbaiki juga, tidak, dia harus mengikuti prosedurnya juga, dan di situ BSSN hadir selaku pengawasnya. Jadi kita akan ngelihat kompetensi dari teman-teman pesertanya, apakah dia memang secara basically, secara praktisnya dia memang ahli ke bidang itu, seperti itu. Jadi disitulah BSSN akan mempertemukan para peserta dengan si pemilik aset, supaya adanya kesinambungan ataupun secara pengawasan juga lebih baik. Nah, tadi saya ada yang ketinggalan ya. Tadi bicara reward ya, tapi kalau bicara punishment-nya kami belum membahas terkait itu karena memang ke depan nanti VVIP memang kami mengarahkan untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, Mas, khususnya di Pitsus Cyber Mabes Polri. Jadi istilahnya pengawasan itu juga tetap kita gaya teman-teman ataupun pihak-pihak yang memang berwenang di bidangnya. Kayak mungkin ada pelanggaran terkait dengan pelaksanaan bug hunter-nya dan lain-lain, ini yang perlu kami tertibkan atau kami disiplinkan seperti itu. Makanya kami akan mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak tentunya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke, menarik banget nih Mas Indra nih ya. Yes, Mas. Jadi ini istilahnya orang yang mau ngetes, orang yang mau coba masuk, mau ngejebol bisa langsung ikutan nanti di VVIP ini. Iya, gitu betul. Ya. Dimana juga kalau saya lihat sendiri kan di sini wadahnya juga tidak di hanya BSSN ya sebenarnya yang melakukan hal ini gitu. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional juga yang melakukan hal ini untuk mengamankan sistem mereka gitu. Betul, Tapi di Mas. sini sangat menarik karena semuanya bisa ikut. Bahkan tadi Mas Indra bilang ini yang dari underground sampai yang white hat gitu ya. Iya. Dari yang nggak tahu nih dia siapa nih, sampai yang istilahnya memang expert di bidang tersebut yang mengerjakan bidang tersebut bisa untuk ikut juga di program ini. Betul, Oke, betul terima sekali. kasih Mas Indra. Ini saya bakal lanjut dulu nih ke Mas Satria. Silakan, Karena Mas. kata Mas Indra tadi nanti kerjasama kan sama Mas Satria nih. Siap. Oke, langsung aja nih ke Mas Satria. Silakan Mas Satria bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Benhard, izin Pak Charles, Mas Indra. Untuk izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Satria. Saat ini memang ditugaskan di Deputi 2, khusus di Direktorat Operasi Keamanan Siber dan Siber, sama dengan Mas Indra, cuma bedanya kita beda kelompok. Kalau saya ada di kelompok pengelolaan informasi dini ancaman siber, kebetulan agak panjang nih, pengelolaan informasi dini ancaman siber dan analisis malware, big data, digital forensik, dan perbantuan tenaga ahli. Cukup panjang sih saya mengingatnya, Pak. Saat ini kebetulan saya ditugaskan khusus untuk menangani Honeynet di BSSN, Mas. Seperti itu sih. Oke Mas Satria, kalau tadi kan bilangnya menangani Honeynet di BSSN. Di BSSN sendiri tuh memang Honeynetnya seperti apa sih Mas? Oh, siap. Jadi dalam kesempatan baik ini tentunya kami mewakili tim Honeynet di BSSN tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Indonesia Honeynet Project sebagai naungan komunitas dari Honeynet, karena kami mengklaim diri kami adalah sebagai anggotanya Indonesia Honeynet Project. Jadi posisi BSSN memang sebagai salah satu anggotanya komunitas Indonesia Honeynet Project, dan khususnya juga untuk Pak Charles yang banyak mendukung kami dalam menyusun peta jalan maupun dari segi teknis dan tata kelola. Saat ini memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Charles secara panjang lebar terkait teknologi Honeynet secara detail.
Saya coba menjelaskan bagaimana penerapan Honeynet itu di BSSN. Sebenarnya kalau dari kami di Honeynet di BSSN, Honeynet itu sendiri menjadi sebuah layanan publik, Mas, seperti tadi sampaikan Mas Indra. Kalau di tempat Mas Indra kan layanan publiknya berupa kegiatan vulnerability assessment. Nah, salah satunya kalau di tempat kami itu yang menjadi layanan publik adalah layanan publik Honeynet. Kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya seperti tadi sampaikan Mas Indra, kerjasama lahirnya BSSN dengan Honeynet ini kayak sejalan gitu, Mas. Karena sejak tahun 2017, sejak Perpres 133 2017 tentang pembentukan BSSN dari Lemsanek menjadi BSSN, itu Honeynet secara paralel hadir gitu, Mas. Jadi sejak tahun 2017 dan 18 itulah dimulai sistem layanan Honeynet itu berjalan, dan kondisinya saat ini mitra kita sebut dengan stakeholder-nya dari layanan Honeynet itu sudah mencapai 78 stakeholder hingga tahun 2021. Dan tentunya kabar baiknya lagi nih, Mas, dan mungkin menjadi motivasi buat kita juga, di tahun 2022 ini sudah antri, Mas, sebanyak 24 stakeholder untuk dipasang Honeynet, Mas. Nah, mungkin ini kalau kita bisa evaluasi, karena mungkin tadi Pak Charles bercerita tentang teknologi, kalau kita bicara di BSSN sebagai layanan publik, kita tidak hanya bicara teknologi, tapi bagaimana kita bicara dari sisi tata kelola itu sendiri dan teknologi itu sendiri, Mas. Karena mohon izin, selama kurun waktu 2019, 2020, dan 2021, kebetulan layanan publik Honeynet ini selalu dievaluasi, Mas, oleh survei eksternal. Dan kebetulan ini saya turut berbangga, Mas. Kenapa? Karena layanan Honeynet ini merepresentasikan salah satu layanan publiknya BSSN, yaitu seperti survei layanan publik dari Kemenpan. Bahkan tahun lalu KPK survei kita, Mas, survei untuk zona integritas. Nah, mungkin ini menjadi pemacu buat kita untuk selalu memperbaiki, baik itu dari sisi tata kelola maupun layanan kita kepada stakeholder. Mungkin singkatnya itu sih, Mas, izin. Oke, menarik banget nih Mas Satria. Jadi Honeynet ini juga tadi udah ditunggu sampai 24 stakeholder baru gitu. Ya, Nah, Mas. kenapa harus sampai 24 ini menunggu, Mas? Ya, Mas. Jadi mohon izin, Mas, kami mengakui adanya keterbatasan baik itu sumber daya. Kebetulan saat ini yang mengelola Honeynet di BSSN 6 orang, Mas, jumlahnya, Mas. Jadi kalau bisa kita hitung rata nih, mungkin kalau nggak ada bantuan Pak Charles segala juga kita repot gitu. Jadi kalau kita hitung rata, mungkin satu orang itu akan menangani kurang lebih ya minimal 10 stakeholder, Mas. Jadi di mana setiap stakeholder itu kita akan memberikan layanan dalam bentuk standar layanan, Mas. Jadi untuk menjalankan layanan Honeynet di BSSN, kita itu sebenarnya sudah ada namanya keputusan untuk menjadi layanan publik sejak 2020. Dan kita juga sudah menyusun ibaratnya namanya standar pelayanan, Mas. Jadi apa aja sih yang akan diterima oleh stakeholder ketika mereka menjadi mitra Honeynet. Nah, itu salah satu beberapa di antaranya, yaitu yang pertama terkait dengan pemasangan Honeynet, lalu yang kedua terkait dengan pemeliharaan Honeynet, yang ketiga ada analisis malware, yang keempat ada analisis log serangan siber, yang selanjutnya ada pembinaan Honeynet, Mas. Jadi kita tidak hanya bicara bagaimana kita melayani dari sisi teknis, tapi ketika kita berbicara BSSN sebagai pemberi layanan, kita selalu bertanggung jawab juga untuk dari segi pembinaan stakeholder, Mas. Jadi kita mungkin mohon izin, Pak Charles juga sangat membantu sejak 2018. Kita sudah banyak kegiatan, Mas. Jadi ada kegiatan sosialisasi dan edukasi di mana kita melaksanakan BSSN dan IHP berkolaborasi dalam melakukan kegiatan seminar dan workshop. Nah, ini 2018 kita pernah di Aceh, lalu 2019 kita pernah di UI, di Telkom, dan rencananya di tahun 2022 ini juga kita akan mengadakan seminar serupa. Kalau tidak ada halangan dan kondisi baik, mungkin kita akan rencananya selenggarakan di Bali, Mas. Mungkin seperti itu, Mas, gambaran layanan publik di BSSN. Wah, menarik banget. Berarti progresnya ini makin positif, makin bagus Betul, gitu ya. Mas. Makin banyak juga orang-orang yang sudah concern. Ternyata Honeynet itu dibutuhkan loh. Dan memang tidak hanya untuk
layanannya aja tadi, tapi sampai pembinaannya, ada workshopnya, ada seminarnya, dan ada lain-lainnya juga ya Mas Satria ya. Betul Mas Benhart. Terima kasih banyak nih untuk Mas Satria sama Mas Indra. Ini saya akan balik lagi ke Pak Charles. Karena nggak afdol nih Pak, kalau misalnya kita nggak tahu gitu kan. Sebenarnya nih HoneyNet yang saat ini terjadi di dunia gitu ya Pak ya. Kan orang bilang kita tahulah ada penelitian kalau inti dari kegiatan IHP itu, kalau nggak ada penelitian itu ya nggak ada gunanya gitu kan istilahnya. Tadi Pak Charles bilang sendiri pun ya kita ini melakukan riset Bern gitu. Tapi ya seperti pada umumnya gitu ya Pak, banyak orang yang mungkin menyampingkan riset. Nah tapi sebenarnya riset yang sedang dikerjakan nih apa sih Pak? Dan kenapa itu sangat penting gitu? Apalagi ini ada kerjasama antara IHP sama BSSN juga Pak. Ya, terima kasih Benhart. Ini kalau udah ngomongin penelitian, itu hati saya berkobar-kobar ya. Kenapa? Karena ya penelitian ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat, kita sebenarnya kan sudah menandatangani MOU dengan BSSN tahun 2018. Nah, salah satu yang sebenarnya dua hal ya yang kita tandatangani waktu itu, yaitu kita ingin menjadi pusat penelitian untuk malware dan threat intelligence. Dua hal ini. Nah, kenapa dua hal ini? Karena salah satu ancaman siber yang paling besar itu adalah malware. Jadi kalau kita berhasil meneliti malware, berarti 50% dari ancaman siber itu berhasil kita mengerti. Ya. Kan biasa kita mengerti dulu, baru kita bisa menganalisa, baru kita bisa membeberkan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, sejak tahun 2018 itu kita coba membangun penelitian bersama. Nah, penelitian bersama itu berbasis apa? Berbasis dari data honeypot yang kita kumpulkan, karena datanya banyak sekali. Saya kasih contoh aja. Dari honeypot kami saja, ini yang di lab kita aja ya, lab SGU dengan Indonesia HoneyNet Project, itu belum dari yang BSSN. Dari lab kita saja per hari itu sudah kita total itu sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 1-2 giga. Itu satu hari. Nah, bayangkan kalau sebulan ya itu bisa mencapai 30 sampai 60 giga. Bayangkan lagi kalau setahun. Nah, datanya ini masif ya. Jadi Benhart ini besar sekali. Nah, dengan data yang begitu besar, maka kita bisa menganalisa itu dengan lebih dalam lagi. Ya, nah kuncinya apa? Kuncinya adalah honeypotnya semakin banyak, datanya semakin banyak, maka keanekaragamannya semakin banyak. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita kumpulkan data honeypot ini, kita analisa sebenarnya serangan-serangan ke misalnya. Salah satu honeypot kita nih SSH ya, Secure Shell ya, biasanya dipakai untuk login remote oleh para administrator ke server-server. Nah, itu serangannya begitu banyak. Nah, apa yang kita lihat? Ya, misalnya contoh dia pakai brute force. Ya, dia attack dengan berbagai macam user ID dan password. Nah, kita bisa tahu sebenarnya mereka menyerang itu pakai user ID dan password apa. Dia pakai misalnya dictionary attack apa. Ya, kumpulan passwordnya apa saja. Nah, dari situ kita udah mengerti sebenarnya password yang sering dipakai untuk diserang itu apa saja. Nah, belum lagi kalau dia berhasil masuk ke dalam honeypot kita, dia akan mulai mengirimkan komen-komennya. Dia akan mengirimkan malware. Dia akan mengirimkan link. Ya, nah, biasanya dari situ dia execute. Ya, dia execute di dalam sistem kita supaya sistem kita terinfeksi. Tapi karena honeypot, ya honeypot kita itu nggak akan terjadi apa-apa karena ya memang kita sudah desain honeypot itu tidak akan melakukan eksekusi yang sesungguhnya. Ya, walaupun dia execute ya, tetapi ya masih sama aja. Nah, jadi dari situ kita bisa meneliti sebenarnya. Ya, si attacker ini bagaimana? Nah, kita lihat di sini salah satu contohnya Benhart, dia suka pindah-pindah. Ya, jadi nanti bulan ini dia ada di Jerman, Polandia, dan Jepang misalnya. Nah, nanti bulan depan dia pindah lagi ke Taiwan, dia ke China, pindah lagi ke Brazil, pindah lagi ke Panama.
Jadi dia beda-beda negara. Selain daripada beda negara, dia pindah beda-beda IP. Ya mungkin Bena tahu lah bahwa attacker ini kan pinter. Ya, dia nggak mungkin adanya di satu tempat aja. Pasti dia cari negara-negara yang terus diganti-ganti dengan IP yang baru gitu kan. Nah dengan demikian sulit kita bisa melacak dia, ya kan? Belum lagi dia ganti tools. Jadi kampanyenya kalau kita lihat kadang-kadang dia toolsnya menggunakan sama kurang lebih 3 bulan. Nanti habis itu 3 bulan berikutnya dia menggunakan tools yang berbeda. Belum lagi dia pakai platform berbeda. Dan sekarang mereka pinter. Daripada saya kirimnya cuma satu malware, dia udah siapin malware-malware dengan platform Windows, ARM prosesor, ya, kemudian ada lagi berbagai macam prosesor yang lain. Nah, itu kelihatan dari dia punya malware yang dia kirim. Nah, dari situ kita bisa pelajari sebenarnya si attacker ini sudah menyiapkan tools ataupun malware yang yang sudah sangat hebat gitu ya. Sehingga mereka ini bisa kapan saja dia mau bergerak, kapan saja dia mau ganti strategi, sudah bisa. Ya. Nah, yang kita mesti pelajari apa? Yang kita mesti pelajari serangan ini itu menggunakan malware bot, ya jadi robot gitu ya, atau diserang pakai manual ya, atau si attackernya. Nah, mayoritas pasti menggunakan robot, ya pakai malware yang otomatis, ya. Nah, sekali-sekali kita menemukan user itu serangnya manual. Ya, nah yang manual-manual inilah yang mungkin jumlahnya kecil, tapi ini menjadi unik gitu ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, data-data yang kita kumpulkan inilah ini yang kita buat platform untuk analisis. Ya, tadinya analisisnya masih manual, pakai human, pakai manusia. Sekarang analisisnya kita buat otomatis. Nah, tahun ini kan ini kita udah dapat dana hibah 3 kali. Sejak tahun 2019, 2020, sekarang 2021, ya jadi tahun lalu kita dapat. Nah, ini adalah dana hibah yang terbesar. Ya, jadi bahkan dengan dana hibah ini kita bisa memberikan beasiswa. Seperti Benhat dapat beasiswa, ini kita memberikan beasiswa 2 orang. Ya, yang satu sudah terisi, yang satu lagi kita cari lagi. Nah, dengan mereka nanti bergabung dengan kita, maka riset kita itu akan semakin intensif ya, dan semakin besar. Nah, tujuan kita apa nih di penelitian tahap 3 ini? Kita ingin membuat analisis ancaman itu satu otomatis, ya, yang tadinya kita pakai manusia, kita bikin otomatis. Yang kedua, kita mau bikin platform ini bisa dikonsumsi oleh publik. Ya, makanya sekarang kita ada buat portal namanya public.cscisec.org. Jadi bagi teman-teman yang mau coba silakan. Itu portal untuk community ya, Cyber Security Community Information Sharing Analysis Center. Makanya CSCISEC. Nah, ini komunitas ini kita akan bangun untuk tujuannya apa? Sederhana, yaitu sharing threat intelligence. Jadi dari malware yang kita sudah analisa, kita dapatin informasi ancamannya, kita analisis lagi, kemudian kita bagikan ke publik. Nah, ini penelitian ini belum kelar, belum selesai, masih berlangsung, akan terus berjalan sampai akhir tahun, ya sehingga nanti kita bisa sharing melalui platform ini, sehingga nanti orang-orang atau teman-teman community bisa ikut mengkonsumsi. Ya, jadi nanti kalau Anda mau mengkonsumsi informasi ini sudah bisa. Ya, saat ini belum. Saat ini Anda bisa lihat di public portal kita atau dashboard kita. Tapi nanti ke depannya dengan portal dengan repository ini atau platform ini jadi, ini bisa dikonsumsi oleh publik dan bisa dipakai lah semacam kayak thread feeding gitu. Nah, itu yang kita harapkan terjadi. Jadi dan semua ini didanai oleh ISIF ya. Ya tadi sudah disampaikan ya, ISIF Asia ini mendanai 3 tahun berturut-turut. Jadi kita sungguh bersyukur, terima kasih APNIC ya, Asia Pacific NIC ya, yang mana yayasannya disebut ISIF Asia.
Nah, itu sudah memberikan dana hibah buat kita, dan dana hibah ini sekarang bisa memberikan beasiswa. Nah, ini beasiswa ini dalam rangka juga meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bisa menjadi peneliti-peneliti ulung. Ya, kalau tadi training security profesional untuk menjadi praktisi, kalau ini nanti kita latih menjadi peneliti-peneliti umum gitu loh, Benhard. Itu yang kita mau capai. Ya, dengan harapannya inilah yang tumbuh ya, dua area yang berbeda. Satu menjadi peneliti ulung, satu lagi menjadi praktisi ulung. Kira-kira gitu, Benhard. Menarik. Jadi kayak ada dosen yang meneliti gitu ya Pak ya. Ada yang di industri juga gitu, yang memang praktisi. Ini menarik banget. Dua-duanya dibutuhkan, Benhard. Iya. Karena ya balik lagi kan, nggak ada riset, kita kurang mungkin analisanya, datanya dan lain-lain. Tapi kalau nggak praktek juga kita mungkin bisa dapat data juga dari praktek tersebut, dan kita bisa lihat real case-nya gitu ya Pak Charles ya. Betul. Ini menarik sekali ternyata ya. Dan memang di sini juga kan tadi saya dengar ada CSC ISAC ya Pak, Cyber Security Community Information Sharing Analysis Center gitu ya. Jadi sebenarnya positioningnya CSC ISAC ini dengan IHP ini gimana nih Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui, IHP ini kan sudah 10 tahun ya. Jadi kemarin ini 25 November yang lalu kan kita merayakan satu dekade lah. Umurnya Indonesia Nano Project sudah 10 tahun. Nah, jadi saya ngomong sama teman-teman, udah saatnya ya, ini anak muda, ayo jadi leader the next generation. Nah, saya mau mengundurkan diri jadi ketua, makanya saya ambil kesempatan podcast ini sekalian mengumumkan udah waktunya saya mundur dari ketua Indonesia Nano Project. Dan saya ngapain? Saya ingin membangun the next community, yaitu CSC ISAC ini. Tujuannya apa? Supaya informasi yang kita dapat dari Indonesia Nano Project ini bisa digunakan oleh publik, komunitas, sehingga bermanfaat lebih besar lagi. Kalau hanya komunitas tertentu kan sayang, padahal kan ini miliknya publik gitu ya, dari kita untuk semuanya. Nah, itu yang kita mau buat community ini sebenarnya untuk ke arah sana. Jadi sebuah platform, sebuah community yang bisa berbagi threat intel ya, sehingga nanti member-member kita ini adalah orang-orang dari praktisi, akademisi ya, dan pemerintah, itu bisa menjadi member ini juga, dan kita bisa saling menganalisis ya data-data ini. Semakin lengkaplah threat intel kita, sehingga bisa lebih banyak membantu para praktisi IT dalam menghandle ya kan serangan cyber yang mungkin sedang ngetren gitu ya. Nah, itu manfaat daripada CSC ISAC ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan belajar dan analisa, ya mari bergabung nanti dengan CSC ISAC ya, kita akan bangun komunitas baru. Nah, saya tetap akan di Indonesia Nano Project membantu IHP untuk mengembangkan ya mitra-mitranya supaya ini IHP ini makin punya banyak mitra yang besar ya. Kita sudah kembangkan banyak vendor-vendor yang sudah terlibat ya bersama kita. Ada banyak ya. Saya nggak usah sebutin satu-satu, lihat aja di website kita, sudah banyak lah mitra-mitra kita. Nah, kita mau kembangkan lebih besar lagi. Nah, kita ingin banyak orang yang terlibat. Semakin banyak yang terlibat semakin baik. Kenapa? Ya kan memang ini community ya. Jadi untuk semua, dari kita untuk semua. Nah, jadi harapannya CSC ISAC ini bisa memberikan the next contribution. Kalau Indonesia Nano Project membangun human-nya, maka CSC ISAC akan berkontribusi berupa information, ya, threat intel, threat intelligence. Itu yang kita akan nantinya menjadi core value dari CSC ISAC. Menarik Pak Charles. Nah, ini karena tadi bilangnya soal, oh iya nih informasinya akan tersedia untuk publik gitu kan. Ini kasarnya aja gitu ya Pak. Kalau orang awam kan bilang, oh Pak, kalau misalnya kita udah tahu threat-nya tuh makin banyak gitu kan ya. Kita udah tahu, oh nih threat-nya ternyata malware kayak gini. Ternyata ada banyak brute force. Nah, brute force tuh berarti kan percobaan masuk berulang kali gitu ya, dengan banyaknya variasi gitu. Nah,
Apakah kalau misalnya kalau kita expose kayak gitu, hackernya juga makin cari cara lain, Pak, karena itu udah di-expose? Ya sebenarnya sih kalau kita lihat mereka juga tahu ya kita pasang honeypot gitu kan, dia tahu. Cuma kan apa namanya, kalau kita bisa mengganti ya istilahnya IP kita dengan IP yang baru, dan kita terus tambahkan apa namanya IP baru juga, honeypot baru, ya ujung-ujungnya nanti apa namanya, mereka juga ya akan bosan juga, mereka akan cari tempat lain dan sebagainya. Nah, memang ujung-ujungnya mereka akan tahu, tapi mereka pasti akan menggunakan ya cara-cara baru untuk mendeteksi. Makanya kita sendiri juga harus meneliti supaya honeypot yang punya kita ini dibuatlah lebih sulit untuk terdeteksi oleh si attacker. Nah, semakin sulit dia mendeteksi honeypot kita, maka akan semakin mudah kita bisa melacak ya si attacker ini siapa aja. Jadi ya kita harus ini ya kayak seperti main bola. Ada ofensif, ada defensif. Nah, defensifnya apa? Tadi kita apa namanya, mengumpulkan data. Nah, ofensifnya apa? Ofensifnya kita harus buat honeypot kita semakin sulit terdeteksi oleh para attacker. Itu sih sebenarnya rahasia bagaimana supaya Indonesia Net Project itu tetap survive dan tetap bisa berkontribusi. Menarik sekali Pak Charles ini. Ini bahasan yang menurut saya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Karena kita lihat juga dari pemerintahnya seperti apa, dari praktisi juga nanti seperti apa, dan kita juga nanti ke depannya di episode selanjutnya gitu ya, kita akan ngebawa ABGC tadi kan, akademisi, bisnis, government, community, ini kan nggak hanya komunitas IHP aja, bahkan sekarang berarti sisternya ada lagi nih ya Pak ya, CSC Isaac ini kan kayak sisternya gitu ya, atau brother lah ya Pak ya. Harusnya kita akan melahirkan banyak komunitas yang baru, dengan visi yang baru, ya kan, dan kita merangkul semua komunitas, bukan musuh, justru teman. Ya. Karena kita ingin membangun suatu community yang bisa saling mendukung. Jadi buat kita community semakin banyak, semakin bagus, ya. Jadi kita jangan anggap itu sebagai musuh, no. Justru kita harus anggap itu sebagai teman-teman kita, dan mereka lah menjadi mitra kita, ya, semakin besar semakin bagus. Nah, jadi nanti ke depannya, ya ini bocoran aja ya, kita akan mengundang banyak tuh community ya yang mungkin teman-teman belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah ketemu dengan community-nya, dengan akademisinya, dengan praktisinya, dengan para vendor yang pernah mensponsori kita pengen dengar dari mereka. Karena mereka juga banyak ilmu-ilmu yang mereka ingin sharing ke kita. Nah, kita pengen mereka bagilah kepada kita. Ya, kalau ada ilmu, kenapa harus di-keep ya? Harusnya dibagikan. Supaya apa? Supaya kita makin mampu melakukan proteksi terhadap infrastruktur kita, sistem kita, dan seterusnya. Kira-kira gitu, apa namanya, Benhart ya. Harapan kita adalah seperti itu. Baik Pak Charles, ini sudah hampir masuk ke waktu-waktu akhir kita nih. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Satria, terima kasih untuk Mas Indra nih sudah sharing tadi bagaimana kolaborasi BSSN dengan IHP sampai penerapannya VVIP juga bisa diikuti oleh publik ya. Dan terima kasih juga nih Pak Charles udah sharing banyak banget tentang IHP. Jadi saya harap di sini teman-teman yang dengerin dari yang tadinya nggak ngerti nih HP itu madu apa nih gitu kan. Bukan manuka honey, bukan clover honey, bukan ya. Jadi ini adalah suatu honey pot atau honey net gitu kan ya, yang memang itu untuk mendeteksi sebuah sistem perangkat yang digunakan untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin ingin melihat kerentanan dari suatu sistem tersebut. Oke, kalau begitu Pak Charles, Mas Satria, Mas Indra, terima kasih banyak. Sama-sama Mas, terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya Bernhard Faras, host dari Honeycast, pamit undur suara. Kunjungi website kami di www.honeynet.or.id
untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai acara IHP lainnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk terus dengerin Honeycast, podcastnya dari Indonesia Honeynet Project yang akan tayang terus nih. Kapannya ditungguin aja di channel-channel kita. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Honeycast, let's do it!